Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Akidah Akhlak Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kelompok kami terdiri dari 4 orang yang terdiri dari saya, Amril Ma'la, dengan NIM 21013110009, Widatul Mursidah dengan NIM 21013110027, Nabila Rahma dengan NIM 21013110029, dan Abu Yazid yang dengan NIM 21013110050. Kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai prosedur dan analisis pengorganisasian isi pengembangan materi akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah. Berikut adalah penjabaran materi yang akan dibawakan oleh rekan-rekan saya. Bahan ajar dalam pembelajaran. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga terciptanya lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Guru harus memiliki atau menggunakan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum, karakteristik, sasaran, dan tuntunan pemecahan masalah belajar. Jadi, bahan ajar ini merupakan suatu informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru dalam kegiatan belajarnya. Bahan ajar ini juga segala bentuk bahan yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajarannya di dalam kelas. Bahan ajar yang dimaksud bisa berupa bahan ajar yang tertulis maupun bahan ajar yang tidak tertulis. Bahan ajar tertulis sendiri bisa berupa buku, modul, dan lembar kegiatan siswa atau yang sering kita sebut dengan LKS. Sedangkan yang tak tertulis bisa berupa audio dan video interaktif. Dan dengan adanya bahan ajaran tersebut diharapkan bisa terciptanya suasana belajar yang kondusif. Tak hanya itu saja, guru harus menggunakan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulumnya, karakteristiknya, sasarannya, dan tuntunan pemecahan masalah belajar. Dan perlu dibedakan juga antara bahan ajar dan sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh guru. Segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan belajar, yang darinya diperoleh berbagai informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk pembelajaran yang baik. Sedangkan bahan ajar merupakan materi yang tertuang atau segala hal yang dapat diambil manfaatnya dari sumber belajar. Kemudian, tujuan bahan ajar yaitu yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum dengan tujuan kebutuhan siswa. Jadi, dengan kita memberikan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum, diharapkan mampu memenuhi tujuan kebutuhan siswa yang sesuai dengan karakteristik dan lingkungan sosial siswa. Yang kedua adalah membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar yang di samping makalah teks yang sulit diperoleh. Jadi, bahan ajar ini merupakan alternatif bagi siswa dalam memperoleh pengetahuannya atau ilmunya. Dan yang ketiga adalah memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi, tujuan bahan ajar ini adalah agar memudahkan guru dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan, pengetahuan yang ingin disampaikan, dan ilmu yang ingin disampaikan, untuk mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu, untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, dan untuk memungkinkan interaksi langsung oleh murid dan guru dengan lingkungan dan realita belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amril Ma'la dengan NIM 21013110009, akan meneruskan materi yang telah dibawakan oleh rekan saya mengenai
Pengembangan materi akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah. Pengembangan materi pembelajaran akidah akhlak memiliki beberapa prinsip, antara lain: pertama, prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan, yang mana akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa sih relevansi itu? Ada yang tahu? Relevansi memiliki arti pembelajaran yang disampaikan harus relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian siswa terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar. Maksudnya, materi pembelajaran yang telah disampaikan materi pembelajaran dengan standar kompetensi dasar harus saling bertaut guna tercapainya tujuan dari pembelajaran tersebut. Kemudian konsistensi, artinya adalah adanya keajegan antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa, yang mana dimaksudkan agar target dari kompetensi dasar tersebut dapat dicapai oleh siswa. Kemudian yang terakhir, yakni kecukupan, maksudnya materi yang diajarkan sudah cukup dan memadai serta dapat membantu siswa dalam menguasai kompetensi dasar yang telah disampaikan. Nah, untuk dapat mengembangkan materi, seorang guru harus bisa melihat potensi yang dimiliki oleh siswanya, relevansi dengan karakteristik daerahnya, tingkat perkembangan siswa, kemanfaatan, dan lain sebagainya. Pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang mempelajari tentang rukun iman yang dikaitkan dengan pengenalan serta penghayatan, serta dapat membiasakan mengamalkan akhlakul karimah melalui pemberian contoh-contoh dalam perbuatan di kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran yang bergantung pada karakteristik pembelajaran atau strategi yang dipilih. Nah, metode pembelajaran sendiri itu misalnya metode tanya jawab, diskusi, eksperimen, dan lain sebagainya. Nah, metode pembelajaran ini ditetapkan oleh guru dengan memperhatikan tujuan dan materi pembelajaran. Pertimbangan pokok dalam menentukan metode pembelajaran ini terletak pada keefektifan proses pembelajaran. Nah, jadi siswa belajar itu menggunakan metode pembelajaran yang digunakan pada dasarnya hanya berfungsi sebagai bimbingan agar siswa belajar. Nah, sedangkan metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran akidah akhlak itu menyesuaikan dengan materi yang dipelajarinya, karena setiap metode pembelajaran itu mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Maka di sini peran guru dalam memilih dan memilah metode pembelajaran sangat penting, karena guru yang mengetahui kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran. Itu bab selanjutnya tentang tujuan pembelajaran akidah akhlak. Sesuai dengan Kemenak nomor 2 tahun 2008 bahwa tujuan pembelajaran akidah akhlak adalah satu, yaitu memberikan pengetahuan tentang keimanan kepada seluruh siswa. Ini berkaitan tentang pembelajaran dalam artian kata akidah. Akidah artinya kepercayaan. Jadi dalam hal pembelajaran akidah akhlak yang pertama yaitu diberikannya pengetahuan tentang keimanan kepada seluruh peserta didik. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan ilmu atau pengetahuan dasar, pengetahuan awal kepada peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian setelah memberikan pengetahuan, guru mengajarkan murid untuk mengamalkan apa yang telah diberikan, yaitu berupa pengetahuan awal tentang keimanan. Kemudian setelah melakukan pengamalan, murid diajarkan dan dibimbing oleh guru untuk menjadikan hal tersebut kebiasaan dalam bersehari-hari ataupun berperilaku sebagai seorang muslim yang mukmin. Kemudian dalam pembelajaran ini juga diajarkan takwa. Jadi tujuan pembelajaran akidah akhlak yaitu menjadikan seseorang yang muslim
yang mukmin dan juga yang muttaqin sejak dini atau sejak di bangku madrasah ibtidaiyah. Baik, kemudian yang kedua yaitu membina akhlak. Membina akhlak dalam artian murid dalam di sini diajarkan untuk membina akhlakul karimah. Jadi dapat diartikan murid diajarkan untuk menjadi seorang insan yang berbudi pekerti baik, berperilaku baik, dalam artian yaitu memiliki akhlak al-karimah dan juga beradab dengan baik. Dalam pembelajaran akidah akhlak, dalam garis besar atau dapat disimpulkan tujuan adanya pembelajaran akidah akhlak adalah menjadikan seseorang itu mukmin, orang yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah, dan juga mempunyai berperilaku akhlak al-karimah. Akhlak al-karimah yaitu berbudi pekerti baik, beradab baik beradab kepada guru, beradab di depan orang yang lebih tua. Akidah akhlak di madrasah ibtidaiyah itu merupakan salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang mempelajari tentang rukun iman yang dikaitkan dengan pengenalan dan penghayatan serta penciptaan suasana keteladanan dan pembiasaan dalam mengamalkan akhlak terpuji dan adab Islami melalui pemberian contoh-contoh perilaku dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup itu materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.